Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 21 Agustus 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati orang kudus Santo Pius ke-10, Paus dan pengaku iman. Ia lahir di Italia tanggal 2 Juni 1835 dari keluarga yang sederhana, bahkan tergolong miskin. Namun ia sangat memiliki sikap iman yang baik. Ia bercita-cita menjadi seorang imam. Pada usia 23 tahun, ia menempuh pendidikan di seminari Padua, Italia. Ditahbiskan tanggal 18 September 1858. Ia menjadi imam yang saleh dan sangat konsen dengan kegiatan pastoral. Ia juga karena kesalehannya menjadi staf seminari, pengajar, pembimbing rohani, dan nantinya menjadi rektor. Karyanya benar-benar meningkat karena kesalehannya, dan kemudian ia diangkat oleh Paus Leo ke-13 menjadi uskup di Keuskupan Mantua, Italia tahun 1884. Menghadapi tantangan-tantangan bid'ah, ia terus mengusahakan imam-imam yang baik. Maka seminar dibuka kembali dengan harapan ketika banyak imam, maka umat akan terbantu terjaga imannya dari rongrongan para bid'ah. Ia dengan tenang dan berani menghadapi masalah-masalah itu. Dengan khotbah-khotbahnya, ia mengembalikan umat kepada penghayatan iman yang benar. Kunjungan-kunjungan pastoral meneguhkan iman umat. Ia juga berhasil merumuskan pedoman untuk kerja di diosis yang dipimpinnya, sehingga iman umat kembali bersemangat, berkobar-kobar, dan akan memberikan suatu harapan baru. Tanggal 12 Juni 1893, ia diangkat kardinal oleh Paus Leo ke-13. Ketika Paus Leo ke-13 wafat, para kardinal memilih Pius atau Sarto ini menggantikannya. Meskipun berulang-ulang menolak, akhirnya atas desakan para kardinal, ia menduduki tahta Santo Petrus tanggal 9 Agustus 1903.
dengan mengambil nama Pius ke-10. Dua hal yang penting dalam masa kepausannya adalah memisahkan gereja dan negara di Perancis. Dengan demikian, gereja mempunyai otoritas rohani yang kuat. Ia juga sebagai paus yang katakanlah membaharui gereja dengan situasi yang ada. Ia yang mengizinkan orang untuk menerima komuni sekerap mungkin, sehingga ada komuni harian dan juga penerimaan komuni bagi para remaja. Kita bersyukur atas paus ini yang memberikan kepada gereja semangat baru. Bacaan hari ini mengajak kita untuk taat kepada kehendak Allah. Dalam bacaan yang pertama digambarkan bagaimana umat Israel setelah Yosua meninggal, mereka seringkali meninggalkan Yahweh dan beribadat kepada dewa-dewi. Meskipun hakim-hakim diangkat, mereka tidak mengindahkannya. Sedangkan pada bacaan Injil, pemuda yang kaya ketika diminta untuk menjual hartanya dan ikut Yesus, mundur dan tidak lagi mengikuti Yesus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Injil tidak berbicara soal kekayaan, tetapi kekayaan bisa menjadi berhala lain. Maka orang diminta menggunakan kekayaan dengan baik. Pemuda kaya sudah menjalankan aturan-aturan hukum dengan benar, tetapi hukum kasih sebagai kesempurnaan masih belum sempurna. Selain melakukan hukum-hukum dan aturan, kita diajak untuk menerjemahkan dalam hidup yang konkret dengan memberikan perhatian, pertolongan kepada orang lain lewat kekayaan kita. Sehingga kekayaan tidak menghalang-halangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan demikian, kita semakin menjadi anak-anak Allah. Menjual kekayaan tidak berarti harafiah harus menjual lepas, tetapi menjadikan harta itu bukan pegangan yang pokok. Pegangan pokok tetap Tuhan. Harta dari sarana untuk sampai kepada Tuhan. Dengan menjual harta berarti saya terlepas dari semuanya itu. Maka bisa jadi dengan berderma perhatian kepada orang-orang lain, termasuk melepaskan kita dari keterikatan atas harta benda itu termasuk menjual. Karena kita tidak lagi dikuasai oleh harta. Oleh karena itu, kita tak boleh mempunyai harta, tapi jangan sampai harta itu menguasai kita. Kita pergunakan harta untuk semakin dekat dengan Allah. Berderma, perhatian pada orang-orang kecil,
bagian dari melepaskan diri dari keterikatan itu, bagian dari menjual harta kita. Semoga kita mampu untuk menguasai harta dan bukan dikuasai harta, agar akhirnya kita tetap bebas untuk tetap memilih Allah sebagai pegangan hidup dan bukan harta yang menguasai kita. Semoga kita mampu menggunakan harta dengan baik untuk mewujud nyatakan cinta kita kepada Allah yang tercermin dalam cinta kepada sesama. Kita mencoba untuk menyerahkan diri hanya kepada Allah dan bukan kepada harta-harta. Semoga akhirnya kita pantas masuk dalam kebahagiaan Tuhan di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan hidup bagi kami. Semoga Kau mampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadikan harta-harta kami untuk sampai kepadamu, agar akhirnya kami semakin pantas menjadi anak-anak-Mu. Dan dengan demikian pula kami mampu menjadikan harta sebagai sarana untuk mengenal Engkau dan mengikuti Engkau. Semoga harta-harta kami dapat kami jadikan sebagai sarana untuk mengabdi Engkau dengan lebih setia. Bantulah kami yang kadang lemah dalam iman, yang kadang dikuasai oleh berhala-berhala. Biarlah kami mampu untuk meninggalkan berhala-berhala itu dan kemudian menjadikan Engkau satu-satunya pegangan hidup kami. Semoga dengan demikian banyak orang yang mengabdi Engkau dengan sungguh-sungguh. Jauhkan kami dari berhala-berhala yang menghantui kami. Semoga umat kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya mereka tetap setia pada iman akan Yesus Putra-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan. Hidup dengan menjaga diri dan orang lain dari virus corona. Saling membantu dalam mengusahakan kesehatan sehingga kita mampu terbebas dari virus-virus itu. Saya mengingatkan, mulai sore nanti sudah ada pertandingan bulu tangkis dalam rangka HUT paroki kita. Silakan berbondong-bondong datang untuk menyaksikan. Dan yang lain saya undang untuk ikut dalam berbagai lomba dan pertandingan menyambut hari ulang tahun paroki kita, yang akan kita puncai tanggal 8 September dengan misa bersama, agar akhirnya kita sebagai umat bergembira menyambut ulang tahun paroki. Terima kasih untuk semua yang telah ambil bagian dalam gerak pastoral kita dengan cara masing-masing.
gerakan dana, gerakan doa, gerakan tenaga ini penting bagi perkembangan gereja kita. Semoga dengan demikian kita mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa membantu panjenengan semua hidup dan karya-karya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.